Matematika kelas 4 membulatkan pecahan yang ketiga ada pecahan desimal, yang keempat ada bentuk persen. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk hari ini kita belajar matematika lagi, masih tentang pembulatan pecahan. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, hari ini kita akan belajar pembulatan dua pecahan lagi, yaitu tentang pecahan desimal dan bentuk persen. Kita masuk pada pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pada pembulatan pecahan desimal, nanti pecahannya dibulatkan ke satuan terdekat. Oke, dan yang perlu kalian perhatikan adalah perhatikan angka persepuluhannya. Yang mana toh angka persepuluhan pada pecahan desimal itu? Kalian lihat di sini. Misalnya, saya punya pecahan desimal 2,67. Nah, angka persepuluhan adalah angka pertama yang ada di belakang koma, yaitu di sini berarti yang angka 6. Oke, misalnya yang kedua, contohnya, misalnya ada pecahan desimal 3,5, yaitu angka persepuluhannya adalah angka yang 5. Oke, pada pembulatan pecahan desimal juga ada aturannya. Yang pertama, jika angka persepuluhan tadi kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihabiskan atau dihapus saja, seperti itu. Terus aturan yang kedua, jika angka persepuluhan lebih dari sama dengan 5 atau bisa dikatakan 5 ke atas, dibulatkan ke atas. Langsung contoh saja. Oke. Misalnya saya punya yang pertama pecahan desimalnya 2,4. Oke, tadi jangan lupa perhatikan angka persepuluhannya. Nah, jadi yang diperhatikan angka 4 di sini. Nah, 4 ternyata kurang dari 5. Karena 4 itu kurang dari 5, jadi pecahan desimal ini dibulatkan ke bawah. Jadi angka 4 ini dihapuskan menjadi angka 2. Jadi pembulatan dari 2,4 adalah angka 2. Komanya nggak usah ditulis lagi. Oke, terus misalnya lagi ada pecahan desimal 2,5. Nah, perhatikan, jangan lupa yang diperhatikan adalah angka persepuluhannya, yaitu angka pertama yang ada di belakang koma. Di sini adalah angka 5. 5 termasuk pada aturan yang kedua, yaitu lebih dari sama dengan 5 atau 5 ke atas. Jadi pecahan desimal di sini nanti dibulatkan ke atas. Bagaimana caranya? Nah, caranya 5 ini tetap dihapus, tapi berubah jadi angka 1, lalu satunya ditambahkan dengan 2. Nah, jadi misalnya dijabarkan jadi seperti ini. 2 ditambah, ini tadi kan jadi angka 1. Nah, 1 terus menjadi angka 3, seperti itu. Oke, kalau masih bingung, saya tambah lagi. Misalnya di sini ada 3,7, misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa perhatikan angka pertama yang ada di belakang koma, angka persepuluhan. Ternyata masuk pada aturan yang kedua kan, lebih dari sama dengan 5, jadi dibulatkan ke atas juga. Nah, berarti ini nanti jadi angka 1, tapi satunya ditambahkan dengan angka yang ada di depan koma. Oke, 3 ditambahkan 1 kan, menjadi 4. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah bentuk persen. Jadi pembulatan bentuk persen. Kalau pembulatan bentuk persen nanti dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi kalau kita pembulatannya ke puluhan terdekat, yang diperhatikan adalah angka satuannya. Oke, sekedar mengingatkan di mana toh letak angka satuan. Misalnya di sini saya mempunyai pecahan persennya atau bentuk persennya
25%. Jadi satuannya yaitu yang angka 5 ini. Kita perhatikan nanti. Terus misalnya di sini ada bentuk persennya 31%. Jadi nanti yang kita perhatikan adalah angka yang satunya di sini. Aturannya, jika satuan tadi kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihabiskan atau menjadi 0. Terus aturan yang kedua, jika satuan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Oke, langsung pada contoh saja. Misalnya di sini saya mempunyai bentuk persennya misalnya 17%. Oke. Nah, yang diperhatikan adalah angka satuannya. Jadi di sini satuannya adalah 7. Nah, termasuk aturan yang keberapa? Termasuk aturan yang kedua, karena 7 itu lebih dari sama dengan 5 ya kan, lebih dari 5. Oke, jadi dibulatkan ke atas. Maksudnya gimana? Jadi yang belakangnya ini dijadikan 0 ya kan, lalu yang atasnya atau yang depannya ditambahkan 1, jadi menjadi 20%. Seperti itu. Kalau masih bingung, kalian perhatikan lagi, saya beri contoh satu lagi. Oke, misalnya di sini saya punya lagi 15%. Oke, nah kita perhatikan masuk aturan yang mana. Kalau ini satuannya 5, juga masuk aturan yang kedua, lebih dari sama dengan 5. Oke, jadi dibulatkan ke atas sama kayak yang tadi. Yang belakang jadi 0, terus yang depannya ditambahi 1, 20%. Oke, saya tambah lagi. Misalnya ada 13%. Misalnya, oke, kita lihat satuannya adalah 3, berarti 3 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, persennya nanti dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, langsung yang satuan di sini menjadi 0, yang depannya tetap jadi 10%. Oke, satu lagi ya. Misalnya di sini 21%, misalnya seperti itu. Angka satuannya 1, berarti 1 ini kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Satunya jadi 0, yang duanya tetap 2. Oke, seperti itu.